Tidak lama kemudian, Paus Leo mengangkatnya menjadi Patrik Venesia. Di Venesia, Sarto tidak menemui banyak masalah. Namun, ia mengadakan beberapa pembaruan di bidang pendidikan seminari, musik liturgi, dan metode pewartaan. Pelajaran agama yang dilarang oleh kaum Freemasonry diberikan lagi di sekolah-sekolah umum. Gereja Venesia benar-benar cerah di bawah kepemimpinan Patrik Sarto. Sepeninggal Paus Leo ke-13, para kardinal memilih Kardinal Giuseppe Melchiorre Sarto sebagai paus. Mulanya ia menolak menerima jabatan mulia itu. Dengan rendah hati, ia meminta para kardinal agar tidak memilihnya menjabat martabat gerejawi yang luhur itu. Namun karena desakan para kardinal, Sarto pun akhirnya menerima juga jabatan itu. Ia secara resmi menduduki tahta Petrus pada 9 Agustus 1903. Tekadnya yang utama sebagai wakil Kristus di dunia ialah membarui segala sesuatu di dalam Kristus. Dua peristiwa penting yang mewarnai masa pontifikatnya adalah: pertama, pemisahan antara gereja dan negara di Prancis yang mengakibatkan hampir seluruh kekayaan gereja dirampas oleh pemerintah, tetapi sebaliknya memberikan kebebasan penuh kepada gereja dari kekuasaan sipil. Kedua, kutukan terhadap gerakan filsafat dan teologi aliran modernisme. Paus Pius ke-10 yang takut akan merosotnya otoritas rohani gereja mencela bahkan mengutuk aliran modernisme ini. Dalam dekrit Lamentabili dan ensiklik Pascendi Dominici Graecis, Paus Pius ke-10 secara resmi mengutuk modernisme. Sikap Paus yang kelewat tegas ini mengakibatkan banyak pembantunya yang licik menggunakan kesempatan dan cara-cara yang tidak terpuji, bahkan tidak halal untuk ahli-ahli teologi yang berpikiran maju terhadap kegiatan kerasulan awam, khususnya di bidang sosial dan politik. Pius ke-10 selamanya bersifat curiga. Di samping ketegasannya itu, patut dicatat pula bahwa Pius ke-10 juga melakukan berbagai tindakan penting yang membantu gereja bersikap luwes dan adaptif dengan situasi dan tuntutan zaman. Misalnya, kodifikasi hukum gereja, reorganisasi dan modernisasi Kuria Roma, pendirian lembaga studi dan pendidikan kitab suci, dan usaha membarui terjemahan kitab suci dalam bahasa Latin, Vulgata, yang diselesaikan pada 1979. Ia berusaha keras menghidupkan ibadat umat, terutama musik liturgi, mengajak umat untuk menerima komuni kudus sesering mungkin, bahkan setiap hari. Ia juga memajukan devosi kepada Santa Perawan Maria. Meskipun ia seorang paus, ia tetap sederhana dan sayang pada umat. Semasa hidupnya, ia beberapa kali menyembuhkan beberapa orang dari penyakit secara ajaib. Sebelum meninggal dunia, dalam surat wasiatnya, ia menulis, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula." Beliau meninggal dunia pada 20 Agustus 1914 di Roma, 2 minggu setelah pecah Perang Dunia Pertama. Segera setelah ia meninggal dunia, terdengar banyak permintaan agar dia dinyatakan kudus oleh gereja. Santo Pius ke-10, doakanlah kami.